Selamat datang Ibu dosen, saya Fernando Yong, mahasiswa program studi informatika dengan NPM 069. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi review terhadap sebuah jurnal ilmiah yang relevan dengan pengembangan teknologi kecerdasan buatan di bidang medis, khususnya dalam klasifikasi penyakit ginjal dan hati. Judul jurnal yang saya review adalah A Hybrid Classification Algorithm for Abdomen Disease Prediction. Jurnal ini mengusulkan pengembangan algoritma hybrid bernama WRF-SVM, singkatan dari Weighted Random Forest Support for Vector Machine, yang menggabungkan dua pendekatan klasifikasi populer. Nah, SVM ini tergabung dengan Random Forest, yaitu algoritma yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses klasifikasi penyakit abdomen, terutama pada tahap awal yang seringkali sulit dideteksi. Kenapa perlu AI untuk deteksi penyakit abdomen? Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang medis menjadi semakin penting, khususnya dalam membantu proses diagnosis penyakit-penyakit kompleks seperti penyakit abdomen, yaitu penyakit ginjal dan hati. Kedua jenis penyakit ini dikenal sulit dideteksi secara dini karena seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, namun dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak tertangani dengan cepat. Dalam konteks ini, sistem diagnosis berbasis AI menjadi solusi potensial, terutama karena data medis bersifat kompleks. Nah, hal ini juga memiliki banyak variabel dan kadang tidak seimbang antar kelas. Volume data yang besar dari hasil laboratorium, catatan klinis, dan riwayat kesehatan pasien menuntut adanya metode klasifikasi yang mampu menyaring, mengelompokkan, dan memprediksi data secara otomatis dan akurat. Nah, teknik data mining, khususnya pendekatan klasifikasi, banyak digunakan dalam prediksi penyakit. Metode ini dapat menemukan pola dari data pasien dan mengklasifikasikannya ke dalam kelompok tertentu, misalnya pasien berisiko tinggi atau rendah. Penerapan ini sangat berguna pada kasus penyakit ginjal dan hati yang memiliki banyak subkategori dan variabel klinis. Tantangan diagnosis penyakit abdomen. Dalam proses diagnosis penyakit ginjal dan hati, terdapat sejumlah permasalahan yang secara nyata dihadapi baik oleh tenaga medis maupun sistem pendukung yang tersedia. Permasalahan pertama adalah minimnya gejala klinis pada tahap awal, sehingga seringkali pasien baru terdeteksi menderita penyakit ketika kondisinya sudah cukup parah. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada efektivitas pengobatan serta tingkat keberhasilan terapi jangka panjang. Permasalahan kedua adalah keragaman jenis penyakit yang berada dalam satu kelompok organ. Misalnya penyakit hati terdiri dari sirkois, bile duct disease, hepatitis kronis hingga kanker hati. Masing-masing jenis penyakit memiliki indikator klinis yang berbeda dan tingkat keparahan yang tidak sama, sehingga proses klasifikasinya menjadi jauh lebih kompleks. Yang ketiga adalah kompleksitas data medis. Data yang dikumpulkan dari pasien biasanya mencakup berbagai variabel seperti hasil laboratorium, parameter biokimia, serta rekam medis terdahulu. Data ini sering bersifat tidak seimbang antar kelas. Misalnya jumlah kasus normal jauh lebih banyak dibandingkan kasus langka seperti kanker hati atau kerusakan ginjal berat. Maka dari itu diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan-tantangan ini, yang mendorong dilakukannya inovasi melalui pengembangan algoritma hybrid seperti WRF-SVM. Tujuan utama dari penelitian yang diulas dalam jurnal ini adalah untuk mengembangkan sebuah metode klasifikasi baru yang mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam prediksi penyakit abdomen, terutama penyakit ginjal dan hati. Hal ini dilakukan melalui rancangan algoritma hybrid yang dinamakan WRF-SVM. Nah, penilaian ini dilatar belakangi oleh kelemahan dari masing-masing algoritma konvensional yang sering digunakan dalam klasifikasi medis. Di satu sisi, support vector machine atau SVM memiliki keunggulan dalam hal presisi dan pemisahan antar kelas, namun kesulitannya muncul ketika menghadapi data dengan noise atau distribusi yang tidak seimbang. Di sisi lain, Random Forest memiliki kemampuan yang lebih baik dalam generalisasi dan stabilitas, tetapi kurang akurat jika digunakan tanpa seleksi awal yang kuat. Inovasi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan dua algoritma, tetapi pada cara integrasinya yang dirancang untuk menghasilkan prediksi akhir dengan bobot kontribusi masing-masing model, sehingga mampu menangani tantangan diagnosis medis dengan data besar dan beragam. Nah, berikut ini adalah dataset liver dan kidney. Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan dua dataset medis yang mewakili dua jenis penyakit utama pada organ abdomen,
yaitu penyakit hati atau liver dan penyakit ginjal atau kidney. Dataset ini digunakan bersifat real dan dikumpulkan dari berbagai institusi kesehatan, seperti laboratorium dan rumah sakit. Dataset pertama adalah liver dataset yang berisi total 583 instance. Dari jumlah tersebut, 414 data digunakan untuk proses training dan 169 instance digunakan untuk proses pengujian. Dataset ini memuat informasi mengenai 5 jenis penyakit, yaitu herois, bile duct disease, chronic hepatitis, liver cancer, dan kasus normal. Masing-masing instance dalam dataset memiliki atribut yang menggambarkan kondisi biokimia dan klinik pasien. Dataset kedua adalah kidney dataset yang terdiri atas 584 instance dan mencakup 5 atribut utama yang digunakan untuk klasifikasi. Penyakit ginjal yang tercakup dalam dataset ini antara lain adalah acute nephritic syndrome, chronic kidney disease, acute renal failure, chronic glomerulonephrititis, dan damaged kidney. Kedua dataset ini memiliki karakteristik umum berupa multikategori diagnosis, serta adanya variasi jumlah data antar kelas yang cukup signifikan. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam proses klasifikasi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara akurasi dan sensitivitas model terhadap kasus-kasus yang jarang terjadi. Lalu berikutnya yaitu ada cara kerja hybrid WRF-SVM. Algoritma utama yang diusulkan dalam jurnal ini adalah WRF-SVM, sebuah pendekatan klasifikasi hybrid yang menggabungkan dua metode populer dalam machine learning, yaitu SVM dan random forest. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh klasifikasi yang lebih akurat dan efisien dibandingkan penggunaan metode tunggal. Keunikan dari WRF-SVM terletak pada mekanisme pembobolan dalam tahap akhir. Bobot diberikan terhadap hasil SVM dan hasil random forest, lalu keduanya digabung menggunakan rumus Re-final. Pendekatan ini memungkinkan model untuk menyeimbangkan pengaruh masing-masing algoritma, sehingga hasil klasifikasi lebih stabil dan presisi. Struktur algoritma ini dijelaskan secara lengkap dalam bentuk pseudocode di dalam jurnal, yang menampilkan urutan proses dari inisialisasi parameter, pembentukan model, hingga klasifikasi akhir terhadap sampel uji. Selanjutnya yaitu ada hasil klasifikasi penyakit hati. Pada bagian ini, peneliti menguji performa algoritma WRF-SVM terhadap dataset penyakit hati. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dataset ini terdiri atas 583 data, di mana 414 digunakan untuk pelatihan model dan 169 untuk pengujian. Penulis membandingkan performa WRF-SVM dengan 3 algoritma lainnya, yaitu SVM, Reaper, dan Random Forest, berdasarkan 4 metrik utama, yaitu akurasi, precision, recall, dan F-measure. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa WRF-SVM mencatat akurasi tertinggi sebesar 91,22%, jauh di atas SVM yang hanya mencapai 74,80%. Untuk nilai precision, WRF-SVM memperoleh 0,79, recall sebesar 0,93 dan F-measure sebesar 0,86. Angka-angka ini secara konsisten lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh algoritma lainnya, termasuk random forest yang sebelumnya dianggap sangat kompetitif. Hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara SVM dan random forest memberikan peningkatan kinerja yang nyata, baik dalam kemampuan mengenali kelas positif maupun dalam menjaga keseimbangan prediksi antar kelas. Peneliti juga menyajikan distribusi klasifikasi berdasarkan jenis penyakit hati, dan WRF-SVM ini berhasil mengklasifikasikan kasus normal, sirosis, kanker hati, dan lainnya dengan jumlah tertinggi atau setara dibanding algoritma lain. Hal ini memperkuat posisi WRF-SVM berbagai algoritma yang mampu bekerja dalam kasus multitabel diagnosis medis. Setelah menguji performa algoritma WRF-SVM pada dataset penyakit hati, peneliti melanjutkan eksperimen pada dataset penyakit ginjal. Dataset ini terdiri atas 584 data pasien dengan 5 atribut utama dan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mendeteksi berbagai kondisi ginjal. Penulis membandingkan performa WRF-SVM dengan 3 algoritma menggunakan metrik yang sama, yaitu akurasi, precision, recall, dan F-measure. Dari sisi efisiensi, WRF-SVM menunjukkan waktu eksekusi tercepat, yaitu hanya 1,67 detik. Jauh lebih cepat dibandingkan random forest, yaitu 7,85 detik, dan Reaper 4,67 detik.
kemudian SVM sebesar 3,41 detik. Nah, efisiensi ini menjadi keunggulan penting, khususnya ketika model akan diterapkan dalam sistem diagnosis real-time. Penulis juga melakukan analisis terhadap jumlah kasus yang diklasifikasikan dengan benar di masing-masing kategori penyakit ginjal. WRF-SVM unggul di hampir semua kategori, seperti mampu mengidentifikasi 108 kasus kronik dibandingkan 105 oleh Random-Forest. Hal ini membuktikan bahwa algoritma hybrid ini mampu menangani kasus-kasus kompleks dengan tingkat presisi yang tinggi, bahkan dalam kondisi data yang tidak seimbang. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, baik pada dataset penyakit hati maupun ginjal, algoritma WRF-SVM terbukti memberikan performa yang paling optimal di antara semua metode pembanding. Keunggulan ini dapat dianalisis dari dua sisi utama, yaitu dari segi akurasi klasifikasi dan efisiensi waktu komputasi. Keunggulan lainnya adalah dalam hal kecepatan eksekusi, di mana WRF-SVM secara konsisten memiliki waktu proses yang lebih cepat dari algoritma lain. Hal ini sangat penting dalam konteks sistem pendukung keputusan medis yang membutuhkan hasil cepat untuk diagnosis dini. Dengan akurasi tinggi, kestabilan hasil, dan efisiensi waktu, WRF-SVM sangat potensial untuk diterapkan dalam skenario klinis nyata, termasuk dalam sistem diagnosis otomatis atau sistem klasifikasi penyakit berbasis AI di rumah sakit dan pusat layanan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis terhadap jurnal A Hybrid Classification Algorithm for Abdomen Disease Prediction, dapat disimpulkan bahwa pendekatan algoritmik yang ditawarkan, yaitu WRF-SVM, merupakan solusi yang sangat menjanjikan dalam konteks penerapan kecerdasan buatan untuk diagnosis penyakit medis, khususnya penyakit hati dan ginjal. Evaluasi yang dilakukan menggunakan dua dataset berbeda menunjukkan hasil yang sangat konsisten. WRF-SVM tidak hanya unggul dalam akurasi global, tetapi juga dalam kemampuan mengklasifikasikan penyakit berdasarkan kategori yang lebih spesifik, seperti sirosis, hepatitis kronis, hingga kerusakan ginjal berat. Dengan mempertimbangkan semua keunggulan tersebut, algoritma WRF-SVM dapat direkomendasikan sebagai salah satu pendekatan yang layak diterapkan dalam sistem pendukung keputusan klinis berbasis AI. Penelitian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kombinasi antara kecerdasan buatan dan ilmu kedokteran mampu menghasilkan sistem yang lebih cerdas, akurat, dan bermanfaat langsung bagi layanan kesehatan. Sekian presentasi dari saya untuk jurnal ilmiah. Terima kasih.